Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar pecinta 102.5 Madani FM Solution Radio. Kembali saya Mas Arya hadir sama Anda di program siar Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Edisi siar hari ini di hari Kamis lembar kalender yang ke-27 Februari 2025. Kebersamaan kita hingga tuntas nanti satu interval ke depan. Ada layanan fasilitas yang kami sediakan. Seperti biasa tentu di 082339947707 ataupun juga Anda bisa simak di radio streaming radiomadani.online maupun juga di YouTube dan Instagramnya ya. Itulah layanan fasilitas yang kami sediakan untuk Anda bersama dengan program siar Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Kali ini kita akan berbicara tentang meraih berkah Ramadan ya, bersama dengan Bapak atau Ustadz Salamun. Beliau ini adalah petugas bimbingan rohani Rumah Sakit Aisyah. Saya sapa dulu, selamat siang. Assalamualaikum Pak Salamun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kembali bisa menyapa insan madani semuanya di program siar Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah Pak ya. Iya, alhamdulillah. Oke, kalau kita mengambil temanya Pak, beliau ini Pak Salamun kan juga petugas bimbingan rohani di Rumah Sakit Aisyah. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak tentang peran dan tugas petugas bimbingan rohani di Rumah Sakit Aisyah ini seperti apa Pak? Iya, jadi sebagaimana yang Bang Komang sampaikan tadi ya, bahwa kami dari petugas bimbingan rohani Muhammadiyah, Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro maksudnya. Ya, memang di antara layanan yang diberikan di Rumah Sakit Aisyah itu adalah bimbingan rohani, di mana insya Allah setiap pasien yang dirawat di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro itu manakala membutuhkan terkait pendampingan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan ibadah dan lain-lain, maka insya Allah semuanya kami siapkan gitu Pak. Gitu ya, oke, luar biasa. Nanti ketika Ramadan Pak, ini bagaimana ya suasana Ramadan di Rumah Sakit Aisyah utamanya, terutama bagi pasien dan tenaga medis, seperti apa ini gambarannya? Iya, ya keadaannya tidak jauh beda dengan tempat-tempat yang lain ya. Jadi ya karena memang secara umum bulan Ramadan itu nampaknya kalau kita di Indonesia ini akan merasakan mempunyai aura yang berbeda gitu. Jadi hari-hari gini saja kadang-kadang kita sudah sering bercanda kok rasanya wis tepak wong poso gitu ya. Ya jadi ya suasananya ya kalau dalam hal terkait dengan pelayanan pasien itu ya biasa-biasa saja dengan hari-hari yang biasanya ya, cuman nanti memang ada beberapa program yang akan dilaksanakan di Rumah Sakit Aisyah selama bulan Ramadan ini, apa itu terkait dengan apa ya upaya kami untuk memberikan penambahan ilmu atau pemahaman keagamaan kepada seluruh karyawan Rumah Sakit Aisyah ataupun pelayanan-pelayanan kerohanian kepada pasien secara umum akan ya tetap kita laksanakan biasa. Oke, baik Pak. Selama ini selama Bapak menjadi petugas di bimbingan rohani di Rumah Sakit Aisyah, apakah ada kendala begitu Pak ya? Ada tantangan ataupun juga mungkin ada permasalahan-permasalahan yang apa ya, yang membuat Bapak merasa bagaimana begitu? Iya, ada tantangan juga. Ya namanya kita bekerja itu kan ya bersentuhan dengan orang banyak ya. Orang banyak itu sak pirang-pirang. Jadi ya dengan berbagai macam watak dan kepribadiannya itu ya sudah pastilah ada sedikit banyak masalah kendala itu, tapi alhamdulillah selama ini semuanya bisa terurai, semuanya bisa dicarikan follow up dan bisa terasasi ya. Khusus di pelayanan bimbingan rohani itu memang ya adalah kadang-kadang namanya itu orang banyak, kadang-kadang kita bermaksud untuk memberi pelayanan bimbingan rohani, tetapi kadang-kadang pasien yang bersangkutan itu nampaknya loh justru merasa terganggu. Oh gitu ya. Jadi saat kita berkunjung misalnya pasien dan keluarganya sedang enak-enak tidur, karena memang ya orang sakit itu kadang-kadang naik malam
dia susah tidur, tapi begitu pagi atau siangnya dia inginnya tidur gitu ya. Nah, dalam kondisi seperti itu kadang-kadang seolah-olah kehadiran kita itu kurang direspon dengan baik. Gitu, ya. Nah, lain dengan teman-teman di profesi lain, misalnya kalau perawat itu mengetuk pintu lah dengan senang hati dia itu akan membukakan karena dia butuh, pasti perawat itu akan memberikan obat atau suntikan atau apa-apa. Tapi kalau bimbingan rohani ini kan kita tidak memberikan sesuatu yang sifatnya instan atau materi gitu kan. Gitu ya. Jadi ya makanya kalau kita kemudian kita ngawali, kita ajak ngobrol, kita beri motivasi, itu kadang-kadang ada kesan ya, walaupun tidak semuanya ya. Itu kadang-kadang ada seolah-olah kehadiran kita itu justru mengganggu istirahat dia gitu ya. Ya, jadi mungkin pernah ya misalnya Pak keluarga pasien atau pasien itu berkata kasar gitu ya. Oh, kalau itu alhamdulillah tidak pernah. Cuman gini, begitu kita ketuk pintu, kita salam itu pandangan matanya itu sudah kelihatan antara pasien atau keluarga yang welcome sama yang kira-kira nyuwun sewu dalam tanda kutip kurang membutuhkan kita itu kita sudah bisa merasakan gitu ya. Oke, baik. Pendengar pecinta Madani, tentu Anda kami undang interaktif di layanan yang kami sediakan. Nah Pak, seperti tema yang disampaikan tadi adalah berkah Ramadan ya Pak ya. Kira-kira apa makna sejati dari Ramadan menurut ajaran Islam Pak? Jadi ya secara umum sebagaimana kita pahami bahwa di antara kewajiban yang harus kita laksanakan sebagai seorang muslim itu setahun sekali kita itu diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1 bulan penuh ya, 1 bulan penuh. Nah, puasa sendiri itu ya hakikatnya adalah melatih kita untuk bisa mengendalikan. Jadi nek coro Jawa ini gitu, poso itu artinya ngempet gitu kan, ya, menahan ya. Nah, kita itu mengendalikan ya dari hal-hal yang secara apa ya, dari secara fikih itu ya mengendalikan diri, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa ya. Mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, itu puasa. Nah, sebenarnya kalau kita kaji lebih jauh, kalau di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-183 itu, nah kalau musim-musim gini waktunya bulan Ramadan, ayat itu sangat familiar sekali karena hampir setiap dai, setiap penceramah itu pasti akan mengutip ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat itulah yang menjadi dasar bahwa secara fikih hukum kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan itu adalah wajib. Walaupun demikian sebenarnya kalau kita pahami lebih lanjut, apalagi kaitannya dengan ibadah Ramadan ini, sebenarnya ibadah puasa Ramadan ini tidak sekedar kewajiban, tapi lebih daripada itu sebenarnya baik secara jasmani atau dan secara rohani kita itu membutuhkan yang namanya puasa. Nah, kira-kira bagaimana Pak cara kita bisa meraih berkah atau keberkahan di bulan Ramadan ini, dengan cara apa kira-kira? Jadi gini, ada sebuah hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir bulan Sa'ban menjelang bulan Ramadan itu beliau pernah berfirman, pernah bersabda nyun sewu. Beliau pernah bersabda, berkhutbah. Si khutbahnya itu ya ayuhan nas
wahai sekalian manusia, qad adzallakum syahrun azimun, sungguh telah datang kepada kalian bulan yang agung, syahrun mubarakun, bulan yang penuh berkah. Dikatakan bulan yang agung ini karena memang satu bulan Ramadan ini di antara 12 bulan yang lain secara spesifik yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran namanya itu bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Ya, Syahrul Ramadan namanya. Jadi disebut namanya yaitu bulan Ramadan. Yang kedua, yang menunjukkan keagungannya ini memang di dalam bulan Ramadan itu Allah menurunkan kitab suci Al-Quran. Iya, ya, Lailatul Qadar. Ya, kitab suci Al-Quran juga di dalamnya ada Lailatul Qadar. Syahrun mubarakun. Nah, bulan Ramadan juga dikenal dengan bulan yang penuh berkah. Syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Nah, bulan yang di dalamnya terdapat sebuah malam yang fadilahnya, yang keutamanya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Iya. Ja'alallahu siyamahu faridatan. Di bulan itu Allah mewajibkan kita untuk berpuasa. Wa qiyama lailihi tatawwu'an, dan disunatkan pada malam harinya kita itu melaksanakan sholat tatawu, yaitu sholat tarawih itu kalau kita kenal. Nah, kemudian kalau Bang Komang tadi menanyakan kira-kira bagaimana cara kita untuk meraih berkah itu. Nah, ini diantaranya. Rasulullah mengatakan man taqarraba fi khoslatin, barang siapa yang berusaha untuk bertakorup pada bulan ini, di dalamnya maksudnya bulan Ramadan itu bi khoslatin, dengan amalan-amalan yang sunnah, karena kaman ada faridatan fi masiwahu, maka Allah akan memberi pahala kepada orang itu seolah-olah dia melaksanakan amalan wajib. Waman ada fihi faridatan, dan barang siapa yang pada bulan Ramadan ini melaksanakan kewajiban-kewajiban fardunya, karena kaman ada sab'ina faridatan fi masiwahu, maka Allah akan memberikan pahala kepada orang tersebut seolah-olah dia melaksanakan 70 kali amalan wajib di selain Ramadan. Wah, luar biasa. Jadi ya dari penggalan hadis ini bisa kita simpulkan bahwa di antara cara kita untuk meraih keberkahan Ramadan, bahwa Ramadan dikatakan bulan berkah itu kita harus ingat. Yang dinamakan berkah itu bulannya. Yang dikatakan oleh Nabi berkah itu bulannya. Artinya kemudian kalau kita memang tidak ada usaha, tidak ada keinginan untuk mencari keberkahannya itu, maka kita juga tidak akan mendapatkan apa-apa. Nah, jadi betul sekali. Bagaimana cara mencarinya? Nah, di antaranya lewat penggalan hadis ini ya, Rasulullah memberi motivasi. Kalau kita mau istilahnya orang Jawa itu mengatakan bulan Ramadan itu obral ganjaran. Kalau di jalan mana itu veteran itu kali ini banyak durian, macam-macam durian itu nah, itu karena musimnya. Nah, musimnya pahala itu ya Ramadan ini. Nah, kalau kemudian musimnya kok kita tenang-tenang saja, kita tidak berupaya untuk mendapatkan itu yang lebih pada musimnya, di mana di situ banyak bonus, di mana di situ banyak obral gitu ya. Nah, ya tentu ya nampaknya kita itu menjadi orang yang kok gak enek opo-opo gak pakai nyetrum menurut Nah, jadi maka Rasulullah kan memberi ini motivasi kepada kita, kalau kita mau melaksanakan ibadah sunnah di dalam bulan Ramadan itu, maka pahalanya itu seolah-olah kita melaksanakan ibadah wajib. Nah, kalau kita melaksanakan ibadah wajib, maka pahalanya akan dilipat gandakan menjadi 70 kali seperti kita melaksanakan ibadah wajib di bulan-bulan selain Ramadan. Oke, baik, luar biasa. Ternyata itulah sebuah keberkahan di bulan suci Ramadan. Nah,
kira-kira Ustaz, apa sebenarnya keistimewaan puasa Ramadan ini dibanding dengan ibadah-ibadah lainnya, Pak? Jadi gini, sebenarnya tadi saya katakan bahwa kita itu secara jasmani dan rohani itu membutuhkan puasa. Puasa, ya. Jadi secara jasmani itu pernah disampaikan di pengajian Ahad pagi itu oleh Dr. Catur Priambodo ya. Ada sebuah jurnal atau penelitian yang berhubungan dengan manfaat puasa Ramadan 1 bulan itu terhadap kesehatan tubuh kita. Nah, di mana kesimpulan dari penelitian itu bahwa sebenarnya pada bulan Ramadan itulah sel-sel di tubuh kita itu melakukan regenerasi atau permajaan sel secara maksimal dan secara optimal itu ya saat kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan itu. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa memang unsur terkecil di tubuh kita itu kan namanya sel, Bang Komeng ya. Yeah. Namanya sel. Jadi tubuh kita itu terdiri dari banyak sel, bahkan menurut jurnal yang disampaikan oleh Dr. Catur itu bertriliun-triliun sel. Kira-kira kurang lebih kalau disebut bilangannya gitu kurang lebih ada 17 triliun sel di tubuh kita itu. Luar biasa. Nah, kemudian dari triliun sel itu kemudian membentuk organ-organ tubuh kita dan akhirnya terbentuk tubuh kita ini. Nah, jadi pada hakikatnya kalau misalnya organ kita itu ada yang sakit, Bang Komang ya. Iya, benar. Itu hakikatnya yang sakit itu adalah sel kita. Oh, selnya. Ya, sel kita. Nah, yang unik sel itu kan kok umurnya tidak panjang sesuai dengan umur kita. Artinya kok tidak kemudian dari lahir sampai mati kemudian sel kita itu ya tetap itu saja, enggak. Sel itu melakukan regenerasi, permajaan sesuai dengan siklus yang dimiliki oleh sel kita itu. Nah kemudian saat itulah kita melakukan ibadah puasa Ramadan, itu terjadilah namanya regenerasi sel itu secara maksimal, sehingga insya Allah kalau sel kita itu bisa dengan baik melakukan peremajaan regenerasi, akhirnya tumbuh sel baru, dan tumbuh sel baru itu aslinya kan artinya sel kita itu menjadi segar, menjadi sehat, dan dari situlah insya Allah kalau puasa itu kita lakukan dengan baik, dengan benar, maka insya Allah kita juga akan menjadi tubuh kita ini insya Allah akan tidak gampang sakit gitu kira-kira. Termasuk itu juga bagian dari keberkahan Ramadan. Ya betul, itu keberkahan Ramadan. Nah, dalam dunia medis pun ada beberapa yang tindakan-tindakan medis itu yang mensyaratkan harus didahului dengan puasa dulu, Bang. Misalnya nyuwun sewu kalau kita lagi kepala sih ya kita kok nggak enak macam-macam, mungkin kolesterol kita itu tinggi macam-macam, akhirnya kita ingin cek lab gitu ya. Kemudian di lab darah kita diambil untuk dicek itu ya kita disyaratkan untuk puasa dulu. Gitu ya. Kalau misalnya kita ingin donor darah misalnya untuk sekarang ini ya sebaiknya donor darah itu kita jangan makan dulu. Puasa dulu minimal 2 jam kalau donor darah. Kalau keluarga kita lagi yang di rumah sakit mau dilakukan operasi, Bang Komang ya. Nah, itu pasti ya puasa dulu kan gitu ya. Jadi sebenarnya manfaat puasa untuk kesehatan itu ya insya Allah ya luar biasa, dan memang penelitian sebenarnya kalau dijabarkan itu tidak cukup waktu 1 jam. Jadi kenapa harus bulan Ramadan itu kemudian harus puasa, kemudian apakah puasanya itu harus
kenapa harus 1 bulan antara 29 atau 30 hari ya. Apakah puasanya itu harus berurutan dari hari pertama sampai hari ke-30 itu, atau boleh dicicil dulu? Misalnya bulan ini kita nyicil 5, bulan kemarin kita nyicil berapa gitu. Itu semuanya sebenarnya kalau kita kaji itu, kalau sesuai dengan penelitian disampaikan oleh Dr. Catur, itu semuanya ada relevansinya, ada apa ya, korelasinya dengan terhadap proses pergantian sel yang ada di tubuh kita ini. Semuanya berkaitan dengan kesehatan di tubuh kita. Baik, terima kasih. Ustadz, ini nampaknya ada yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Andri di Balen, ingin bertanya Ustadz ya, bagaimana cara menjaga hati tetap bersih dari penyakit hati selama Ramadan? Ya, penyakit hati. Ya, sebenarnya kita ini kan manusia ya. Dalam tanda kutip, kalau memang kita ingin menjaga hati itu suatu keharusan, dan itu memang diperintah kita untuk lebih berhati-hati, karena memang ya penyakit godaan hati itu luar biasa. Apalagi ya di zaman-zaman sekarang ini. Tidak sama kalau zaman seperti kita kecil dulu, Bang Komar. Saat kita kecil dulu, kita kalau waktunya puasa itu barangkali dunia kita ya hanya di musola, hanya di masjid gitu. Ya kalau kita tidak main apa ya kita tidur. Nah, habis itu ngaji, setelah itu ya tidur atau main apa gitu ya. Nah, sekarang ya godaannya ini sebenarnya ya harus ada apa ya, komitmen yang kuat bagaimana supaya bulan Ramadan ini, konteksnya kita bicara zaman sekarang, bagaimana kita bisa mengendalikan main setan gepengnya ini. HP ini setan gepeng, walaupun ya sebenarnya dengan HP ini banyak sekali bisa membantu kita. Nah, kalau kita ingin belajar, kalau kita bisa tilawah, kita apapun ya dengan media HP ini bisa kita lakukan. Tetapi kalau apa ya, kalau sisi negatifnya ternyata yo, kalau kita ingin nuruti nafsu kita ya apapun yang ada di HP kita ini, akhirnya banyak kita itu ya apa ya, terjebak dalam hal kemaksiatan, minimal kemubadiran. Nah, jadi minimal kemubadiran. Jadi banyak waktu kita itu ternyata terbuang mubadir, sia-sia ya, hanya karena ya jari-jari kita ini yang utak-utak HP itu, Mas. Jadi pertama menurut saya untuk konteks zaman sekarang, apalagi Mas siapa tadi? Mbak Andri namanya di Balen. Ya, Mbak Andri itu saya kira ya beliau masih muda. Untuk anak muda zaman sekarang itu menurut saya kalau bisa mengendalikan HP-nya itu sudah lebih dari 50%. 50% godaan itu insya Allah. Baik. Ini masih dari penanya yang sama. Untuk pertanyaan yang kedua, apa hubungan antara puasa dan ketenangan jiwa? Hubungannya puasa dengan ketenangan jiwa? Apakah kalau orang sudah puasa jiwanya tenang gitu? Ya, harapannya seperti itu. Sebenarnya itu tidak hanya puasa saja. Hakikatnya seluruh ibadah yang kita lakukan itu ya inginnya kita itu ya bagaimana supaya jiwa itu bisa tenang. Secara umum Allah itu kan mengatakan apa ya, fadzakir fa inna dzikra, itu loh Bang Koman, apa saya kok pas lupa ya, bahwa dengan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, bahwa dengan berzikir itu maka hati kita itu bisa menjadi tenang. Nah, zikir tentu tidak sekedar ucapan mulut kita yang melafazkan kalimah-kalimah thayyibah, itu tidak. Lebih dari itu adalah zikir itu kesadaran hati kita bahwa dalam kehidupan ini kita harus senantiasa berusaha untuk tunduk dan patuh terhadap
syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah. Gitu, Ya, sehingga dalam setiap saat kita itu merasa, jadi idealnya kan karena kalau kita hidup itu bisa melaksanakan ihsan itu kan seolah-olah bagaimana ya, beribadahlah kamu seolah-olah kamu bisa melihat Allah. Fa'ilam takun tarahu, tetapi manakala kamu ternyata tidak bisa melihat Allah, fa'innahu yaroka, maka yakinlah bahwa Allah itu selalu melihat dan mengawasi kamu. Nah, jadi ya memang insya Allah kalau kita melaksanakan ibadah utamanya bulan Ramadan itu insya Allah hati kita ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah akan diberi ketenangan, insya Allah akan diberi ketenangan. Ya, karena memang pada hakikatnya ya apa ya, ibadah itu pasti akan memberi ketenangan, dan sebaliknya kemaksiatan yang kita lakukan itu akan menjadikan apa, hati kita ini menjadi gelisah. Itu sudah pasti. Oke, baik. Terima kasih, dan ini Ustadz masih ada satu pertanyaan lagi. Bagaimana menjaga konsistensi ibadah setelah Ramadan berlalu? Kan banyak orang ketika puasa Ramadan ibadahnya tekun, sholatnya tekun, ke masjid baca Al-Quran, tapi begitu usai Ramadan kembali. Nah, ini gimana supaya konsisten ya, tetap istiqomah menjalankan ibadah meskipun Ramadan telah berlalu? Iya. Ya makanya sebenarnya ya kita sejak dini itu menjaga niat. Kadang-kadang banyak di antara kita melaksanakan ibadah Ramadan itu tujuannya berhari raya. Tujuannya berhari raya. Sehingga kadang-kadang ya kalau di dalam kita melaksanakan ibadah Ramadan itu, selama bulan Ramadan itu yang dipersiapkan ya hari rayanya itu. Hari-hari gini kita belum masuk bulan Ramadan itu ternyata ya sudah rame itu orderan online itu, Shopee dan macam-macam itu ya. Apa kalau remaja-remaja putri kita, ibu-ibu itu ya buka-buka di hari gini itu yang dilihat sudah pasti itu kira-kira klambi riyo ki nganggo sing model piye. Sudah dipesan-pesankan gitu. Melaksanakan ibadah puasa Ramadan itu tujuannya hari raya. Nah, untuk menjaga konsistensi lah memang sangat diperlukan ya. Untuk kesehatan kita ya memang betul ya, bahwa nanti endingnya, ujungnya dari bulan Ramadan itu kita akan bertemu dengan satu hari yang namanya itu hari raya Idul Fitri itu. Nah, Idul Fitri itu memang secara syariat ya hari untuk makan-makan dan minum, hari untuk pesta Idul Fitri itu. Karena memang di antara yang diharamkan, waktu-waktu yang diharamkan kita melaksanakan ibadah puasa itu ya di hari raya. Jadi saat misalnya kok ada orang itu saking khusyuke gitu, saking kuatnya, aku kuat kok iku riyo aku ya tetap poso lah, itu tidak boleh, Pak. Itu dilarang. Artinya memang hari raya itu memang hari untuk kita bersenang-senang, hari untuk kita ya makan-makan gitu ya. Jadi Id itu kembali, Fitri itu ya iftar itu loh, makan itu ya. Jadi Fitri itu ada yang mengartikan suci, ada yang mengartikan ya Fitri itu sama dengan ya iftar futur gitu ya. Jadi ya kita kembali sarapan pagi, mangan kembali sarapan lagi gitu. Nah ya tentu semuanya itu harus kita tata, kita mulai dengan niat yang kuat bahwa memang utamanya nanti setelah Lebaran, puasa Ramadan, kemudian kita Idul Fitri ini kita ya jangan balas dendam lah misalnya ya. Kita makan ya harus kita kendalikan, kemudian di sana juga masih ada syariat misalnya kita tambah dengan puasa sunnah 6 hari Syawal dan seterusnya itu ya. Insya Allah kalau kita biasakan melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah setelahnya, puasa-puasa sunnah setelahnya, insya Allah maka
diri kita ini akan terpola lah, akan terpola sehingga ya paling tidak ada kesadaran diri kita itu untuk bisa selalu menahan, tidak selalu menuruti syahwat ya, keinginan kita untuk makan, untuk berhura-hura dan macam-macam. Ya, oke, baik, Insan Madani, terima kasih buat Mbak Andri yang ada di Balen sudah ikutan gabung ya. Tadi pertanyaannya sudah dijawab Ustadz ya di kesempatan hari ini. Juga terima kasih ini buat Pak Saikun yang ada di Sai Advertising. Terima kasih pencerahannya Bang. Itu. Terima kasih juga untuk ini buat Saikun yang ada di Sai Advertising. Insan Madani, dimanapun Anda, kita akan break dulu, jangan kemana-mana, tetap di 102.5 Madani FM Solution Radio. Insan Madani, dimanapun Anda, kembali masih dari jantung kota Bojonegoro, Jalan Taukumar 48 di program siaran Bincang-Bincang Sehat dengan Rumah Sakit Aisyah. Ada Ustadz Salamun yang kali ini hadir. Beliau ini adalah petugas bimbingan rohani di Rumah Sakit Aisyah ya. Tema kita adalah meraih berkah di bulan Ramadan atau mulai berkah Ramadan begitu saja. Ustaz, kalau boleh tahu kira-kira apa makna puasa Ramadan dari sudut pandang kesehatan dan spiritual? Jadi tadi sudah saya sampaikan, insya Allah secara jasmani atau rohani kita itu membutuhkan yang namanya ibadah puasa Ramadan ya. Dengan ibadah puasa 1 bulan penuh itu, maka insya Allah tubuh kita akan menjadi sehat ya, karena ya seperti tadi sedikit saya cuplik apa yang sudah kemarin disampaikan oleh Dr. Catum Priambato tentang sebuah penelitian terkait hubungan ibadah puasa Ramadan dengan kesehatan kita. Nah, kemudian secara rohani, artinya secara psikis dan kebutuhan keakhiratan kita, itu diantara fadilah ibadah puasa Ramadan sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan itu adalah man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ya, bahwa barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan dasar iman yang benar dan sungguh-sungguh dia dalam melaksanakan ibadahnya, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Insyaallah dosa-dosanya yang telah lalu itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang menurut saya di antara bentuk kasih sayang Allah kepada kita itu, Bang Roman, itu Allah itu tidak memberikan balasan, tidak memberikan katakanlah cara kasarannya itu siksaan kepada setiap maksiat dan dosa yang kita lakukan itu secara kontan, secara langsung. Jadi kita ini kan manusia, tentu banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan kemaksiatan, dan efek dari kemaksiatan itu dosa-dosa, balasan-balasan ataupun ancaman siksa bahwa Allah akan memberikan siksa kepada orang yang melaksanakan maksiat itu tidak diberikan secara kontan. Itu merupakan bentuk kasih sayang Allah. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berbenah, untuk bisa menjadi lebih baik, dan akhirnya diharapkan kita itu bisa menjadi orang-orang yang bertaubat atas setiap kemaksiatan dan dosa yang kita lakukan. Nah, kita tidak bisa membayangkan bagaimana kalau misalnya setiap kita melaksanakan dosa, setiap kita melaksanakan maksiat itu kemudian siksanya itu diberikan kontan oleh Allah kepada kita. Misalnya katakanlah kalau ambillah contoh yang terkecil saja, misalnya setiap kita melaksanakan kemaksiatan, kita melaksanakan dosa itu kemudian tubuh kita itu udunen gitu misalnya. Pokoknya angger bareng nglakoni kemaksiatan itu ting gitu metu udune gitu. Nah, kita ndak bisa membayangkan itu, barangkali kita ndak berani untuk keluar itu karena saking banyaknya dosa yang kita. Nah, maka
Allah itu sebenarnya ngiman kepada kita. Ngiman kepada kita masih diberi kesempatan agar kita itu bisa berbenah untuk menjadi orang yang lebih baik lagi untuk bertobat. Nah, di antaranya solusi yang disampaikan oleh Rasulullah agar kita itu bisa bersih dari noda-noda kemaksiatan yang kita laksanakan itu, yang kita lakukan itu, di antaranya dengan melaksanakan ibadah Ramadan itu ya. Sehingga Rasulullah mengatakan kan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nah, jadi tentu secara lahir fisik kita ini insya Allah ada ucapan, sebenarnya bukan hadis itu, tapi banyak orang menyebut hadis, tapi itu sebenarnya bukan hadis. Ya, ucapan ulama itulah kira-kira, itu ada yang mengatakan sumu tasihu. Puasalah kalian agar kalian itu sehat. Ya. Nah, kemudian secara rohani ya ini, maka insya Allah kalau puasa itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan benar, maka insya Allah dosa-dosa kita yang telah lalu itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang tidak ada kenikmatan sebenarnya bagi kita manusia ini yang lebih melebihi diampuninya dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kira-kira seperti itu. Ustadz, kira-kira kalau boleh tahu bagaimana ya harapan Ustadz sebagai petugas bimbingan rohani Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro terhadap umat Islam dalam menyambut bulan Ramadan tahun ini, Ustadz, yang tinggal beberapa hari ini? Iya. Insya Allah kalau sesuai dengan maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah itu, kita akan melaksanakan mengawali ibadah puasa Ramadan tahun ini besok pada hari Sabtu ya. Jadi sekarang ini hari Kamis, besok hari Jumat, nah kemudian Sabtunya kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Jumat malamnya sudah sholat tarawih? Iya, sudah sholat tarawih. Sebenarnya kalau sholat tarawih itu ya itu ya gimana ya, itu bagian dari sholat malam ya. Besok ada kajiannya tersendiri itu biasanya. Artinya seyogyanya kita walaupun tidak puasa Ramadan, nah sholat sunat setelah kita melaksanakan sholat maghrib, sholat isya itu ya seyogyanya harus tetap dilaksanakan ya. Harus tetap dilaksanakan. Kalau kita kenal kan ada istilah sholat tahajud dan macam-macam, itu seyogyanya ya tidak bulan Ramadan tok ya, tidak hanya bulan Ramadan saja, maka seyogyanya ya di luar Ramadan sholat itu ya tetap harus kita laksanakan. Nah kemudian insya Allah hari raya Idul Fitrinya kalau sesuai dengan maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah itu jatuh pada hari Senin tanggal 31. Jadi kita berpuasa genap 30 hari insya Allah pada tahun ini. Tadi yang ditanyakan Mang Komang apa? Ya, terkait harapannya menyambut Ramadan ini seperti apa gitu ya. Ya tentu harapannya ya semuanya umat Islam itu bisa melaksanakan ibadah bulan Ramadan dan ibadah-ibadah yang lain itu dengan baik, ya. Menyambut dengan ya sukacita lah, menyambut dengan sukacita. Jadi sebenarnya tadi ada kaitannya karena ibadah Ramadan itu hasil penelitian itu di saat bulan Ramadan itulah tubuh kita itu melakukan regenerasi sel secara maksimal dan secara optimal, sehingga sebenarnya gini, kalau toh seandainya Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-183 itu tidak diturunkan oleh Allah, jadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam dan seterusnya, itu kok misalnya tidak ada, dalam arti memang kita itu tidak ada kewajiban secara syar'i, secara fikih untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Sebenarnya tubuh kita ini juga membutuhkan yang namanya puasa. Tubuh kita ini membutuhkan yang namanya puasa. Nah, kalau kita menyadari hal itu, maka kita akan
akan apa Bang Komang ya, akan merasa bahwa puasa itu tidak sekedar kewajiban, tetapi kebutuhan. Kebutuhan. Ya. Nah, kalau kebutuhan tentu akan kita laksanakan dengan suka hati, dengan sukarela, dengan senang hati, dan insya Allah akan terasa lebih ringan. Nah, karena itu merupakan kebutuhan, dan kita akan melaksanakannya juga dengan gembira sekali karena kita akan bertemu dengan sesuatu yang kita butuhkan. Ya, kalau misalnya saat ini, nah tadi kita sebelum zuhur itu kok belum sempat makan, sampai akhirnya kita ke studio pun juga belum makan. Saat ini mungkin perut kita itu terasa lapar Bang Komang. Nah, kemudian setelah habis siaran nanti kita keluar studio, kemudian ada temen yang ngajak kita untuk beli bakso atau makanya kita merasa senang sekali kan, karena kita akan mendapatkan, kita akan menemui sesuatu yang kita butuhkan. Nah, harapan kita ya semua umat Islam dalam menyongsong dan menyambut Ramadan itu ya, mari itu ya, dari hati yang dalam, dari niatan yang tulus kita, marhabannya yang ria Ramadan itu kita sambut dengan sukacita, tidak hanya tulisan di banner-banner saja. Nah, akhirnya terus guyonannya itu akhirnya sing poso kur marhaban. Sing poso kur marhaban. Tulisan di banner-banner itu. Nah, itu kita sambut dengan sukacita, dengan niat yang sungguh-sungguh. Bagaimana kita nanti selama bulan Ramadan itu bisa melaksanakan puasa 1 bulan penuh itu dengan baik. Tidak hanya puasa saja, tetapi ibadah-ibadah di dalamnya, karena memang setiap ibadah sebagaimana saya sampaikan khutbahnya Rasulullah, bahwa ya faman apa tadi, barang siapa yang melaksanakan ibadah sunnah, maka dia akan diberi pahala seolah-olah dia melaksanakan ibadah wajib. Waman ada faridotan fihi, dan barang siapa yang melaksanakan ibadah yang wajib, karena kaman ada sab'ina faridotan fi masiwah, maka dia akan diberi balasan seolah-olah dia melaksanakan 70 kali ibadah wajib di bulan selain Ramadan. Oke, baik, karena memang kita umat Islam harus menyambut Ramadan dengan gembira, jangan malah ada orang yang menyambut Ramadan malah dengan rasa tidak suka gitu. Ya betul. Jadi yang memprihatinkan saat ini ya memang ya utamanya ini biasanya selalu saya pesankan kepada jemaah saya di desa-desa itu Bang Komang. Jadi ya kalau punya anak-anak muda ya ini kewajiban kita sebagai orang tua itu bagaimana seluruh keluarga kita, anak-anak kita itu juga bisa menjalankan ibadah Ramadan. Kalau terpaksa tidak misalnya, itu ya nek gak poso ojo ngedeng cah. Wong dadi wong Indonesia kawit lahir cuer, kawit duwe KTP ku tulisane KTP-ne agama Islam. Takoki umure wis pira saiki, wis meh 50 wis meh 40 lho, wis tau poso 30 dina iku nutuk. Durung lho kok modele kok nganiaya men, kebangetan men. Akhirnya terus sok mbiyen iku kira-kira sing mlebu swarga iku KTP-ne, malaikat bingung itu Mang Komang. Malaikat bingung iki piye wong Bojonegoro KTP-ne dienggo apa kok dikelumpuhno swarga kene. Wonge nok ndi? Wonge jenok neraka, lha kok iso jenok neraka? Ya iku sing Islam KTP-ne tok iku. Biyen nalika poso iku do antri nang mie kono kedok. Ora gelem poso. Ya harapannya ya jangan seperti itulah. Kalau memang terpaksa tidak melakukan ibadah puasa ya jangan ngedeng, saru. Kita bapak ibu kita itu juga orang Islam. Kita akan break dulu karena sebentar lagi dikumandangkan seruan adzan asyar untuk daerah Bojonegoro dan sekitarnya. Kaum muslimin dimanapun Anda, marilah kita tunaikan ibadah sholat asar dengan penuh takwa dan khusyuk. Semoga amal ibadah sholat asar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Insan Madani dimanapun Anda, baru saja dikumandangkan seruan adzan asyar untuk daerah Bojonegoro dan sekitarnya. Baik kaum muslimin dimanapun Anda, marilah kita tunaikan ibadah sholat asar dengan penuh takwa dan khusyuk ya. Semoga amal ibadah sholat asar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, masih bersama dengan Ustaz Salamun. Beliau ini adalah petugas bimbingan rohani di Rumah Sakit Aisyah, dengan mengambil tema berkah di bulan Ramadan ya. Ustaz, tadi kita banyak menyinggung terkait tentang
apa namanya, dalam menyambut Ramadan kan banyak ada yang sekarang menyambut Ramadan dengan bersih-bersih masjid, pengampunan masjid, pengecetan. Ada juga yang menyambut Ramadan dengan apa ya, kirim doa. Ada yang bersih-bersih kuburan. Nah ini bagaimana sebenarnya ya, dalam pandangan Islam dia? Apakah ya kalau bersih-bersih masjid itu ya ya itu sebuah kewajiban tuh, namanya tempat ibadah itu harus dijaga kebersihan dan kesuciannya. Tapi sayangnya ya setiap mau menjelang Ramadan bersihkannya. Nah itu lebih baik daripada tidak. Oh gitu. Ya itu untuk memberi apa ya, semangat kepada kita agar kita itu ya akan apa ya, bisa lebih semangat untuk melaksanakan ibadah ke masjid itu kira-kira. Nah untuk kemudian kirim doa itu sebenarnya itu hanya tradisi saja. Hanya tradisi. Ya orang Jawa mengatakan megengan itu sebenarnya hanya tradisi Jawa saja yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan ajaran Islam. Ya. Karena orang Jawa kadang meyakini bulan Sya'ban itu kan bulan ruah. Ya, ruah itu asal kata dari arwah gitu ya. Jadi nanti arwahnya Mbak itu pada pulang gitu ya, kemudian harus disaji dengan macam-macam gitu. Iya. Kalau seperti ini kan kita melihat hampir di seluruh pemakaman itu banyak orang. Nah mestinya terkait dengan ziarah kubur. Kalau kadang-kadang banyak orang ya katakanlah apa ya, mengkritik atau madani Muhammadiyah itu tengeri orang ziarah kubur itu salah. Muhammadiyah itu ya tetap berpaham bahwa ziarah kubur itu hukumnya sunnah dan memang disunahkan, disyariatkan untuk berziarah kubur. Cuman memang ya tidak harus pada bulan ruah saja, kapanpun ya. Oke, baik Ustadz, tapi sayang sekali waktunya sudah sangat terbatas ya. Oke Ustadz, mungkin sebelum kita akhiri ada sesuatu hal yang ingin disampaikan terkait dengan tema ini dan bagaimana kita harus menyambut Ramadan. Ya, saya tidak mengulangi apa yang sudah kita diskusikan Bang Komang ya. Cuman ada satu yang tertinggal dan ini sangat urgen ya, sangat erat kaitannya dengan puasa Ramadan, yaitu juga masuk di dalam khutbahnya Rasulullah SAW. Itu beliau mengatakan man fattara fihi sha'iman, barang siapa pada bulan Ramadan itu memberikan berbuka, memberikan makan kepada orang-orang yang puasa, kana maghfiratun lidzunubihi, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Kana maghfiratun lidzunubihi, maka dosa-dosanya akan diampuni. Wa itqa raqabatihi minan nar, dan dia akan dijauhkan dari api neraka. Wa kana lahu mithla ajri min ghairi ayyang qusa min ajri syai'un, dan dia akan mendapatkan pahalanya orang yang diberikan berbuka puasa itu min ghairi ayyang qusa min ajri syai'un, tanpa mengurangi sedikit pun pahalanya orang yang ikut makan berbuka itu. Nah, ini ada sebuah cerita, bukan cerita, ini kisah nyata ini. Ada salah satu jemaah saya pada waktu itu yang orangnya itu ndogo itu apa Bang Komang? Ya modelnya orangnya sukanya ya nggak tepat gitulah. Dia itu memilih, alasannya tidak kuat berpuasa karena dia, maaf ya, termasuk orang yang punya, dia itu enteng memberi makan, setiap sore itu menjamu orang-orang itu. Katanya ya alasannya seperti inilah, jadi kiai-kiai kae sapa sing menehi mangan buka wong poso oleh ganjaran padha wong sing lakoni poso, ganjarane sing lakoni poso iku ora kalong blas. Aku ya oleh ganjaran, dia tetap oleh ganjaran. Alasannya seperti itu. Dia nggak puasa, dia punya uang, dia ngenteng nol seperti itu saja. Nah, itu pemahamannya keliru. Itu apa ya, keutamaan itu diberikan kepada orang yang berpuasa. Ingat, kepada orang yang berpuasa. Jadi kita tetap melakukan puasa dengan baik, kemudian kita tambah sedekah, memberikan berbuka kepada orang-orang yang berpuasa juga. Nah, maka kita akan mendapatkan
pahala sebagaimana orang itu melaksanakan orang yang puasa itu tanpa mengurangi. Nah, kemudian pada waktu itu ada sahabat itu interupsi, Bang Koman. Laisa kulana tajidu ma yuftirus shaim. Ya Rasulullah, saya ini tidak punya apa-apa. Saya ini tidak punya apa-apa untuk memberikan buka puasa kepada orang-orang yang berpuasa itu apa? Saya tidak punya apa-apa. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yu'tillahu hadzal sawaba man fattara shaiman ala tamratin. Bahwa keutamaan ini akan diberikan oleh Allah kepada siapa saja yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa ala tamratin, walaupun hanya sebutir kurma, ausar batama'in, ataupun hanya segelas air, au matqotalabanin, atau hanya seteguk susu. Artinya memang karena besar fadilahnya kita memberikan sedekah untuk berbuka puasa bagi saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah puasa itu, karena besarnya keutamaannya, maka sekecil apapun, katakanlah seperti itu, tidak harus berupa hidangan prasmanan dan macam-macam, ya sesuai dengan kemampuan kita, apa yang walaupun hanya seteguk air, seteguk susu, itu juga akan mendapatkan keberkahan dan fadilah yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Itu baik, luar biasa insan Madani dimanapun Anda dengan tadi bincang-bincang sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah di edisi share hari ini. Terima kasih semuanya. Akhirnya saya Gemang Sore yang bertugas segera mohon undur diri, selamat berpisah. Fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.